Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib menanti salat isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Bahkan beberapa hari ini kami sedang merenung satu nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat buang hajat. Nikmat buang hajat. Nabi itu kalau keluar dari kamar mandi setelah buang hajat, beliau berkata, alhamdulillahilladzi adhaba annil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan memberikan aku kesehatan, keselamatan. Nabi setelah buang hajat berkata alhamdulillah. Setelah saya amati, diresapi, memang itu nikmat yang luar biasa, Pak. Untuk bisa menggambarkan bagaimana besarnya nikmat buang hajat itu, BAB. Andaikan sekarang ada orang mau ngasih saya Land Cruiser sama rumah mewah, tapi syaratnya nggak bisa BAB, saya nggak mau. Berarti mahal mana itu, Pak? Mahal BAB. Jangankan Land Cruiser, Pak, dunia seisinya ini dengan segala berliannya, isinya, kemewahannya, semuanya dikasih ke saya. Tapi satu nikmat Allah diambil, yaitu nggak bisa BAB. Saya lebih milih bisa BAB tapi nggak punya dunia. Atau di sini mungkin ada yang mau, Pak. Berarti kan nikmat, mohon maaf ya. Berarti nikmat pagi-pagi bangun tidur, minum air segelas, langsung mules, langsung masuk WC, 10 menit keluar, lega, plong. Itu nikmatnya lebih dari dunia dan seisinya. Buktinya apa? Ya, Bapak tuker aja kalau mau. Kalau ada yang mau nanti saya carikan. Tapi terkadang kita sulit bersyukur karena kita mempersempit makna nikmat Allah. Nikmat Allah diartikan limpahan harta, jabatan. Padahal bisa buang hajat dengan lancar, itu nikmat yang luar biasa. Apalagi kalau kita bayangkan, naudzubillah, semoga yang hadir di sini diberikan Allah kesehatan sampai akhir hayat. Sampai ada orang di rumah sakit harus dibelek perutnya, dipasangkan selang demi bisa mengeluarkan kotorannya. Ya, luar biasa. Maka benar shadaqah Rasulullah yang mengajarkan kita begitu keluar dari kamar mandi, alhamdulillah alladzi adhaba annil adha wa afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit itu, ya, dan wa afani, dan memberikan kita kesehatan wal afiat. Salawat beriring salam tercurahkan kepada uswatun hasanah, nabi terbaik, contoh terbaik dalam hidup kita, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mengamalkan, menghidupkan apa yang menjadi sunnahnya. Dan kelak insyaallah dengan kekurangan kita masing-masing, Allah izinkan kita untuk bisa hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan sama-sama mempelajari hak dan adab seorang anak kepada kedua orang tua. Haknya orang tua dan adabnya seorang anak terhadap orang tua. Saking pentingnya adab kepada orang tua ini sampai nanti kita bagi dua. Jadi ada adab semasa mereka hidup, ya, dan hak-hak orang tua setelah mereka sudah meninggal dunia. Dan begitu tingginya derajat berbakti kepada orang tua itu sampai seringkali berbakti kepada orang tua disebutkan setelah perintah untuk mengesahkan Allah. Dalam surat An-Nisa misalnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan Allah, wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Di surat Al-Isra yang masyhur, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Sama, menunjukkan begitu tingginya derajat berbakti kepada kedua orang tua. Nah, dalam kitab yang kita baca ini ada hak-hak orang tua yang kita sebagai anak, ya, berusaha untuk mewujudkannya baik semasa hidup ataupun nanti sesudah wafat. Yang pertama, ta'atuhuma fi ghairi ma'siyatillah. Wajib bagi seorang anak mentaati kedua orang tua selama tidak memerintahkan kita bermaksiat, ya. Fata'atul walidaini wajibatun 'alal muslim wa ma'siyatuhuma muharramah wa la yajuzu ma'siyatuhuma fi syai'in illa idza amara bisyirki aw bi ma'siyatillah. Wajib bagi seorang anak menaati seorang tua dan haram hukumnya bermaksiat kepada orang tua selama orang tua tidak memerintahkan kita untuk menyekutukan Allah atau sesuatu yang mengandung maksiat kepada Allah. Misal, ya, kalau orang tua sekedar nyuruh sholat, nyuruh berbuat baik dan sebagainya, kita taati. Tapi kita tahu orang tua mungkin agak ribut dengan istri kita misalnya, na'udzubillah. Tahu orang tua, pokoknya saya nggak mau lihat kamu kecuali kamu sudah cerai istri kamu. Na'udzubillah min dzalik. Yang semacam itu jangan ditaati, Pak. Selama masih tugas suami mendamaikan, mencari titik terangnya, ya, itu perintah untuk bermaksiat, mentalak istri jika tidak ada alasan yang dibenarkan dalam syariat. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu berusaha keras untuk mengajakmu menyembah selain Allah, jangan kalian ikuti. Tapi apakah kemudian dimusuhi? Tidak. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap pergauli keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Ada satu kaidah, dan ini diambil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ta'ata fi ma'siyatillah, atau dalam kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan kepada siapapun selama ketaatan itu merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh orang tua nyuruh kita pinjam riba misalnya. Enggak boleh ditaati. Berikan nasihat, Pak, Ma, aku ini pernah ngaji, ya.
saran papa, saran mama, saran bapak, saran ibu barusan itu mengandung riba, mah tidak boleh. Sampaikan dengan cara yang baik dan jangan ditaati. Yang berikutnya ya, adalah tawadhu' lahuma, rendah hati kepada orang tua. Sepinter apapun kita, setinggi apapun jabatan kita di luar rumah, kalau sudah di hadapan orang tua, kita tetaplah anak. Tetaplah anak. Bahkan ada satu kalimat saya pernah membaca, sehebat-hebatnya seorang anak di luar, dia tetap anak kecil di mata orang tuanya, ibunya. Saya nih sebulan sekali pulang dari Palembang ke Lampung, nengok orang tua, diperlakukan kayak anak kecil, Pak. Jangan lupa makan, kata ibu. Bayangkan Pak, ya bukan ini ya, dosen masih diingetin jangan lupa makan, jangan lupa, jangan malam-malam tidurnya. Serasa masih kecil dulu, masih SD dulu. Padahal kita sudah tua, udah punya anak, sudah. Tapi begitulah ya tabiat naturalnya ya orang tua kepada. Jadi jangan pernah menganggap hebat diri kita di hadapan orang tua. Yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat di dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk tawadhu', untuk rendah hati, itu indah sekali. Wakhfid lahuma, kata Allah, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Kata Allah, turunkan sayapmu di hadapan orang tuamu. Turunkan sayapmu. Maksud turunkan sayap sini artinya rendah hatilah di hadapan orang tua. Tetapi mengapa Allah memilih diksi kata sayap? Kata Allah, turunkan sayapmu. Setelah diamati sayap itu Pak, kalau dikepakkan ke bawah, si pemilik sayap kemana Pak? Ke atas, meninggi. Artinya burung itu semakin dia mengepak ke bawah, akan semakin. Allah sengaja memilih diksi kata itu ingin memberikan pesan kepada kita, rendahkanlah hatimu, dirimu di hadapan orang tua. Sejatinya kamu sedang meninggi Pak, sedang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti sayap yang dikepakkan ke bawah meninggikan burung itu untuk terbang ke angkasa. Nah, ini ya, salah satu ya, keindahan dari lafaz Al-Quran yang mengisyaratkan semakin kita rendah kepada orang tua, sebetulnya makin tinggi kita. Nah, bentuk ketawaduannya itu bagaimana? Misalnya bi'adam raf'is saut, jangan ngangkat suara di hadapan orang tua. Adamul masyi amamahuma, jangan berjalan di depannya kecuali dengan izin. Ya. Kemudian jangan masuk tempat rumah atau masjid, kebetulan kita sedang sama orang tua, kita mendahului orang tua. Kita tunggu sampai orang tua masuk baru kita ikut masuk. Begitupun keluar, ketika kita keluar bareng dengan orang tua, dahulukan orang tua. Dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya isti'dzanuhuma qabla safar. Berpamitan kepada orang tua sebelum safar. Sebelum safar. Ini hadisnya cukup banyak, saya bacakan salah satunya saja. Waqad ata rajulun ilan nabi, datang seorang laki-laki ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, ujahid, ya Rasulullah, aku ingin bergabung dengan pasukan berjihad bersamamu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alaka abawan, apakah kamu punya bapak dan ibu? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Fa fihima fajahid, maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Dalam riwayat yang lain, seorang laki-laki datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Rasulullah, ji'tu ubayyi'uka 'alal hijrah. Ya Rasulullah, aku datang untuk berbaiat
ingin hijrah bersamamu. Wa taraktu abawayya yabkiyan, dan kutinggalkan kedua orang tuaku menangis karena aku ingin pergi bersamamu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Irji' alaihima fa adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kamu, senyumkan kedua orang tuamu sebagaimana kamu baru saja membuat mereka berdua menangis. Artinya tidak boleh safar. Ini padahal safarnya untuk jihad, apalagi cuma sekedar safar jalan-jalan. Ya, saya sering mendengar kalimat orang itu katanya semakin tua semakin sensitif, Pak ya. Orang tua itu semakin lembut, hatinya makin mudah tersinggung dan lain sebagainya. Saya tidak terbayang misal ada di antara kita jalan-jalan misalnya ke Malaysia misalnya, atau jalan-jalan ke Lombok, bawa anak, bawa istri, nggak pamit sama orang tua. Kemudian jalan-jalan ke pantai di sana misalnya, ngupload foto, dibuatlah di status WhatsApp-nya. Tetangga emaknya ngelihat, lagi ke Malaysia, ini lagi ke Lombok dia. Ketemu emaknya lagi beli sayur, Bu, anaknya lagi ke Malaysia ya, lagi ke Lombok ya. Loh, nggak tahu. Saya lihat kok ini di. Kira-kira perasaannya apa itu, Pak? Perasaan orang tua anaknya safar, justru taunya dari orang lain. Nah, ini menjadi adab seorang muslim kepada orang tua sebelum ia melakukan safar, apalagi di tengah kemajuan teknologi gampang, tinggal kirim WhatsApp, ya, tidak ada alasan untuk tidak berpamitan dengan orang tua. Mau umroh, mau haji, mau jalan-jalan, mau kemana, upayakan bisa berpamitan, izin kepada kedua orang tua. Yang berikutnya, haknya orang tua adalah berbuat baik kepada orang-orang yang disenangi orang tua. Ya, orang tua kita punya kawan, punya saudara, punya kerabat, punya teman. Ya, kalau kita kebetulan bertemu dengan orang-orang dekat dari orang tua kita tadi, salah satu cara berbakti kita kepada mereka adalah dengan berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Ya, orang-orang tersebut. Yang terakhir atau sebelum terakhir, ya, ini semasa hidup, adamu syatmihima au tasabbub fi dzalik, dilarang mencaci maki orang tua. Dilarang mencaci maki orang tua. Ini larangan ini juga membuat sahabat sempat bingung. Memang ada anak mencaci maki orang tua. Ya, ketika Nabi SAW bersabda, minal kaba'iri syatmur rajuli walidayh, di antara dosa besar adalah seorang yang mencaci maki kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa hal yashtumur rajulu walidayh, memang ada di dunia ini anak-anak yang mencaci maki orang tuanya? Kata Nabi, ada. Na'am. Yasubbu abar rajul fayasubbu abah wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Kata Nabi, bukan langsung kita naudzubillah mencaci maki orang tua, tapi karena kita mencaci maki orang tuanya saudara kita, teman kita, tetangga kita, orang lain, akhirnya orang itu mencaci maki orang tua kita. Yang biasanya kalau di anak-anak bujang lah, Pak ya, pernah kita masa-masa gitu ke teman-teman ngomong, bapak lo hitam amat misalnya, bapak lo yang hitamnya. Nah, dibalas kan akhirnya dia mencaci maki orang tua kita. Sampai dulu kalau seingat saya di SD SMP itu malu nama orang tua itu ketahuan sama temannya, karena bisa jadi bahan bulian nantinya, ejekan, ya kan. Nah, itu yang dimaksud Nabi Muhammad SAW. Jangan biasakan bercanda dengan membawa-bawa orang tua, karena akibatnya orang tua kita nanti yang akan dicaci maki. Yang berikutnya, mengedepankan ibu terhadap bapak. Mengedepankan ibu terhadap bapak. Tapi ini jangan disalahpahami, Pak ya. Saya coba akan berikan tafsiran yang tepat. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seseorang,
Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati? Siapa sih orang yang paling berhak saya berbuat baik kepadanya? Kata Rasulullah, ummuka, ibumu, emakmu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Nah, di sini Bapak Ibu, saya akan berikan sedikit tafsiran yang dimaksud Nabi. Jadi yang dimaksud ibu apa sampai ada ini ya. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Apa yang dimaksud ibu itu lebih dari, bukan dari sisi ketaatan Pak ya. Kalau ketaatan, maka bapak dikedepankan dari ibu. Misal terjadi diskusi antara keluarga, bapak punya pendapat A, ibu punya pendapat B. Dua-duanya pendapat, tidak ada yang menyalahi agama. Maka pada poin itu anak ikut siapa? Ikut bapak. Ikut bapak. Jadi bukan dengan alasan, tapi kan ibu 3 tingkat dibanding ayah. Bukan itu maknanya. Kalau dari sisi ketaatan, maka taat kepada bapak dikedepankan daripada taat kepada ibu. Kenapa? Ya karena ibunya juga wajib taat sama bapak. Ibunya sendiri wajib taat kepada si. Lalu apa makna ibu lebih tinggi atau 3 tingkat dibanding ayah? Dari sisi perhatian. Kita memberikan perhatian kepada ibu lebih daripada kepada bapak. Mohon maaf Pak ya, enggak WA sebulan ke bapak, enggak dicari Pak. Bapak kita enggak WA nih sebulan, papa apa kabarnya? Enggak ada nanya-nanya, kamu kenapa enggak. Tapi kalau ibu enggak di WA 2 hari aja, kamu kemana aja. Jadi kalau WA ke ibu itu anggaplah seminggu 3 kali, ke bapak sekali aja cukup. Itu yang dimaksud dengan ibu itu lebih ingin ya mohon maaf kalau ketemu, ya saya praktikkanlah di rumah, jarang ketemu orang tua, sebulan sekalinya ketemu. Ya kalau sama ibu bisa nyelendot, bisa macam-macam, bisa disuapin, bisa. Tapi kalau sama bapak, kadang-kadang kita WA, kalau sama ibu pertanyaannya sedikit, jawabannya panjang Pak ya, cerita kita dengan ibu. Jadi kalau sama bapak cukup, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sudah, titik. Memang begitu, itu karakternya bapak, itu begitu. Jadi poinnya adalah ibu lebih 3 tingkat dibanding ayah. Perhatian kita kepada ibu lebih daripada kepada ayah. Ini saya yakin sudah jadi bapak semua ya Pak ya. Kita sudah merasakan bagaimana punya anak, di mana anak itu harus lebih perhatian. Kadang-kadang kita mau beliin hadiah saja, orang bapak ngomong udah beli buat mama aja, beliin aja buat mama aja katanya. Sedangkan kalau dari sisi ketaatan, sekali lagi kalau dari sisi ketaatan, maka kepada ayah itu di atas daripada ibu, karena dia bapak adalah kepala daripada rumah tangga. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah hak orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Ketika orang tua ya sudah meninggal dunia, yang pertama ya adalah al-istighfar lahuma. Mendoakan, memintakan ampunan untuk orang tua. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tua mendapatkan kucuran nikmat, kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Kemudian mereka bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, ini dari mana? Kok nikmat sekali? Sering sekali dapat kucuran nikmat ini." Malaikat menjawab, "Istighfaru waladik." Itu dari istighfar anak-anakmu setiap ba'da salat. Setiap hari mereka membaca, "Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Alangkah nikmatnya Pak, kita meninggal dunia punya anak, tiap ba'da salat
membacakan doa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, ini hak orang tua yang pertama. Setelah wafat adalah mendapatkan doa dan istighfar dari kedua orang tua. Yang berikutnya infadhu ahdihima, ya, melanjutkan kebiasaan baik orang tua. Sebagai bentuk ketaatan kita kepada orang tua yang sudah meninggal, melanjutkan kebaikan. Saya sekitar 1 tahun lalu mengisi pengajian di rumah seseorang di daerah Palembang, di Lemabang, di Kebon Baru sana. Orang Sulawesi, orang Bugis. Sampainya di sana, saya lihat kok udah tua-tua semua Pak. Yang hadir tuh umur-umur 70, 80, sedangkan yang undang saya ini baru umur 40-an. Pas disambutannya saya baru paham, rupanya ini pengajian sudah dibuat sejak tahun 50-an Pak. Pengajian di rumah itu. Saya tanya sama yang ini sudah lama sekali. Iya, ini kebiasaan bapak saya dulu. Bapak saya dulu tiap bulan buat pengajian di rumah untuk lingkungan. Nah, sekarang bapak sudah meninggal, saya ngelanjutinnya. Ini yang makanya Ustaz lihat tua-tua semua. Ini teman bapak semua ini. Oh iya, pantesan kok tua-tua semua. Rupanya kawan-kawannya. Nah, ini salah satu cara berbakti anak kepada orang tua setelah meninggal dunia adalah melanjutkan kebiasaan baik orang tua. Misalnya orang tua rutin berbagi kepada ponaannya, misalnya membayarkan sekolahnya dan sebagainya. Begitu orang tua meninggal, kita coba cari tahu siapa yang dulu jadi tanggungannya orang tua. Ya, saya juga punya tetangga di Palembang, itu orang tuanya punya kebiasaan ngisi token listrik masjid. Jadi masjid itu nggak pernah namanya bunyi tet kecuali langsung diisi oleh salah satu jamaahnya. Sekarang bapak itu sudah meninggal dunia, anaknya melanjutkan. Masya Allah, bahagia orang tuanya di alam barzakh, tahu amal solehnya masih dilanjutkan oleh anak-anaknya. Yang berikutnya ikramu sadiqihima, memuliakan yang dulu menjadi kawannya bapak, menjadi kawannya orang tua kita, ya. Jadi misal, dan ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dulu kalau hari raya Idul Adha, setelah nyembelih kambing banyak begitu, beliau akan ngambil bagian tertentu, kemudian menghitungnya, kemudian membagikannya dan dititipkan kepada panitianya, kepada sahabat, tolong dibagikan ini, kirimkan si fulan. Ada daftar namanya. Ketika ditanya, ini siapa ya Rasulullah? Ini kawannya almarhumah istri saya, Khadijah. Kawannya istri saya, almarhumah istri. Artinya Nabi masih menjalin, ya, berbuat baik kepada orang-orang yang dulu punya kerabat, punya hubungan, punya silaturahim dengan orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kita kalau punya orang tua, kemudian orang tua kita dulu punya kawannya masih ada dan kita tahu di mana tempatnya, kita lagi ada rizki, salah satu cara berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada kawan-kawan bapak kita tadi. Di sini bahkan ada cerita yang luar biasa dari sahabat Nabi, sahabat Ibnu Umar. Dikatakan waqad laqiya Ibnu Umar a'rabiyan bi tariqi Makkah fasallama alaihi Ibnu Umar wa hamalahu ala himarin kana yarkabuhu wa a'tahu imamatan kanat ala ra'sihi faqala Ibnu Dinar faqulna lahu aslahaka Allah innahumul a'rab wa innahum yardawna bil yasir faqala Ibnu Umar inna aba hadza kana wuddan li Umar ibn al-Khattab. Jadi ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab. Ketika sahabat Umar bin Khattab sudah meninggal dunia, Ibnu Umar ini, si anaknya sahabat Umar, dipanggilnya Ibnu Umar, sedang berjalan sama murid-muridnya.
ketemu ada orang Arab Badui lagi perjalanan menuju Mekah, bawa barang banyak tapi jalan kaki. Dilihat sama sahabat Ibnu Umar tadi, Pak, sini Pak, naik onta saya saja. Dinaikkanlah ke ontanya dengan barang-barangnya, dan tidak sekedar itu, imamah itu yang dilinting di kepala sebagai tanda. Dulu di sahabat Nabi suka pakai imamah, dilepas, peci lah kalau kita hari ini, dipakaikan ke kepala si orang kampung Badui tadi. Murid-muridnya sahabat Ibnu Umar semacam menegur atau memberitahu, wahai guru, alangkah, kalau bahasa Palembangnya, alangkah nemennya, alangkah banyak amat, ini orang kampung, kasih sedikit aja cukup, ini sampai dikasih ontanya, dikasih pecinya. Apa jawaban sahabat Ibnu Umar? Kamu tahu enggak, bapaknya orang ini dulu temennya bapak saya. Bapaknya orang kampung dulu temennya bapak saya, dan saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral birri silatul waladi ahla wuddi abihi ba'da an yuwallah. Di antara perbuatan bakti yang paling afdal adalah seorang anak yang berbuat baik kepada orang-orang yang dulu punya hubungan dengan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal dunia. Artinya kita berbuat baik kepada orang bisa jadi lantarannya adalah karena ini dulu temannya bapak kita atau ibu kita. Nah, cuma yang menjadi PR adalah seringkali terputus, Pak ya. Orang tuanya meninggal, ya sudah, generasinya sudah ganti semua. Kesalahannya di mana? Bisa jadi orang tuanya yang tidak memperkenalkan ke anak. Kalau lagi tamunya datang, anak suruh masuk. Atau di dalam anaknya nggak disuruh. PR kita adalah suruh anak keluar dari kamarnya, kenalkan ini teman bapak, ini teman ibu, dan sebagainya. Atau yang kedua, anaknya yang cuek, yang nggak mau dipanggil, nggak malu lah, ujung-ujungnya nggak tahu siapa yang menjadi kawan dan sahabat daripada orang tua kita. Sekali lagi, salah satu berbakti kepada orang tua adalah berbuat baik kepada orang-orang yang dulu punya hubungan kerabatan, sahabat, silaturahim dengan orang tua kita. Yang terakhir, silaturahim allati la tusal illa bihima, menjalin silaturahim dengan saudara-saudara orang tua, ya maksudnya paman, ya bibinya. Bahkan alhamdulillah kalau di lingkungan kita ini, terutama di Sumatera, masih ada budaya kalau lagi ada hajatan pernikahan, biasanya kerabat bapak atau ibu yang paling tua yang menjadi mewakili keluarga kita, itu memposisikan mereka sebagai orang tua kita setelah orang tua sudah tidak ada. Itu cara berbakti sama Allah, sama orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Ya, ini budaya yang ketaatan kepada Allah dan Rasulnya yang dibungkus dengan kemasan budaya. Itu bagus sekali itu, Pak ya. Jadi kalau saya masih sering lah kalau hadir, mungkin Bapak juga ya menyempatkan kalau lagi ada sambutan di acara pernikahan, itu biasanya yang mewakili keluarga besar adalah orang yang dituakan di keluarganya, yang statusnya adalah mamangnya, uaknya, adik dari istri bapak, panjang itu silsilahnya. Itu semua demi menjaga silaturahim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yasila abahu fi qabrih, barang siapa yang ingin menjalin silaturahim dengan orang tuanya di dalam kubur, artinya sudah meninggal orang tuanya, falyasil ikhwana abihi min ba'dih, maka jalinlah silaturahim dengan saudara-saudara bapaknya setelah bapaknya meninggal dunia. Artinya kalau kita masih pengen punya koneksi dengan bapak di kubur, karena sekarang sudah tidak bisa lagi beliau di kubur kita di dunia, maka wasilahnya adalah dengan
berbuat baik, bersilaturahim dengan kerabat. Dulu misalnya saat lebaran sering kita silaturahim ke rumah mamang, rumah uwa. Begitu orang tua meninggal nggak pernah datang lagi. Nah ini salah. Ya tetap disilaturahimi, tetap disambung silaturahimnya sebagai bentuk ketaatan kita kepada orang tua. Jamaah sekalian, itulah yang bisa kami sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Posisinya untuk menjalin silaturahmi antara bapak ayah dan saudara ibunya, apakah ibu juga itu tadi sering ke ayah terus? Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Apakah menjalin silaturahim dengan kerabat, sahabat daripada ibunya juga sama ya. Kenapa tadi sebutnya bapak, hadisnya bunyinya bapak terus Pak? Karena identik biasanya temennya ibu itu ya ibu-ibu. Dan kita jarang berinteraksi dari ibu-ibu. Tetapi tidak ada larangan kalaupun menyambung silaturahim dengan mereka, ya disambung. Ya, jadi tidak ada masalah. Bahkan 3 kali lipat dibanding ayah, itu termasuk maknanya perhatian kepada semua yang punya hubungan dengan ibu kita. Ya. Baik, mungkin ada yang silakan. Tadi ada beberapa poin sebetulnya kami pilih-pilih ya. Di antaranya yang kami tinggalkan tadi karena sudah tercakup ya, tapi boleh dirincikan, termasuk linul kalam, yakni berkata lembut kepada orang tua. Fala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yani jangan kau katakan uff pada orang tua. Ya, artinya kalau ada orang tua merintah atau manggil atau apa, jangan sekali-kali mengelak dengan kata-kata yang menyakiti hati mereka. Baik, masih ada Pak? Boleh. Boleh di luar materi juga boleh mungkin. Ustaz, nambah lagi tadi terkait dengan berbakti pada orang tua. Seandainya kalau sudah berkeluarga, seorang istri, bagaimana cara mengabdi atau memuliakan orang tuanya? Kan harus seizin suami terlebih dahulu, atau bagaimana kalau suami nggak setuju, itu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soal trik lah ya. Jadi baiknya suami dan istri ketika menikah, suami memberikan izin yang sifatnya umum. Misalnya, Dek, kapan kamu mau nengok orang tua? Aku lagi nggak ada, silahkan. Jadi nggak perlu nanti setiap mau harus lapor, kadang-kadang nggak dibalas, padahal orang tua sudah, naudzubillah, sudah kejang-kejang, sudah sakratul maut. Enggak. Maka itu pentingnya manajemen keluarga. Suami memberi izin kepada istri umum sejak awal. Saya praktikkan itu kepada istri. Pokoknya kamu kalau mau nengok orang tua kapan saja, saya lagi nggak ada, kamu bisa silahkan. Ya, ajak siapa misalnya sebagai mahramnya. Ya berangkat. Dah. Tapi selama ini alhamdulillah selalu bisa kita dampingi. Ya. Itu mengantisipasi agar jangan sampai wanita keluar dari rumahnya, termasuk ya mungkin belanja di pasar. Jangan setiap mau belanja pamit terus, suaminya kerja sebulan sekali pulang ke rumah, susah. Ya. Dan lain sebagainya. Ngantar anak sekolah, anak mau dijemput, mau keluar rumah, pamit lagi sama. Nah, itu diberikan izin yang sifatnya umum tapi terukur. Ya. Nah,
Itu biar istri tidak melanggar daripada izin kepada suaminya. Baik jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, saya akhiri. Semoga yang hadir pada kesempatan ini, jika orang tuanya masih hidup, Allah panjangkan umurnya dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam ketaatan, dan semoga kita menjadi sebab bahagianya orang tua kita dunia dan akhirat. Bagi kedua orang tua kita yang sudah wafat, semoga Allah tempatkan di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, fi raudhatin min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses dan cara bisnis, parenting Islam dan Samawa.